Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, para pejabat negara dan pensiunan. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru terkait dengan wacana pemerintah dalam hal pencairan tunjangan hari raya untuk Bapak Ibu PNS P3K TNI Polri, para pensiunan dan pejabat negara. Disampaikan bahwa ini akan dipercepat. Sebagaimana informasi terbaru yang dimuat oleh media nasional Kompas TV yang tayang per 25 Januari 2025 dengan judul pemerintah wacanakan pembayaran THR dipercepat agar masyarakat mudik lebih awal saat Lebaran 2025. Tentu ini merupakan satu sukacita bagi Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, para pejabat negara dan pensiunan, karena pemerintah mengetahui apa dan bagaimana seharusnya motivasi atau sukacita bagi Bapak Ibu menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana kita ketahui bersama bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah momen bahagia di saat Lebaran. Nah, tentunya kita perlu tahu apa dan bagaimana program pemerintah dalam hal pencairan tunjangan hari raya pada bulan Maret 2025. Tanggal berapakah akan dicairkan? Untuk lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung pada informasinya. Jakarta Kompas TV. Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri 2025 lebih awal. Untuk mengurai kepadatan arus mudik, hal ini dibahas oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dalam pertemuan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker pada Jumat 24 Januari 2025 baru-baru ini. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik di arus balik Lebaran 2025. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu pembayaran tunjangan hari raya atau THR kepada para tenaga kerja. Menteri Perhubungan berharap dapat mengkoordinasi ini dengan Kementerian Tenaga Kerja. Pembayaran tunjangan hari raya atau THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran. Ini kata Dudi, dikutip dari laman resmi Kemenhub pada Sabtu 25 Januari baru-baru ini. Ia menyoroti momentum 2 hari besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April, ya. 31 Maret sampai 1 April 2025. Menteri Perhubungan menilai batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan memengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi. Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti, termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik tuturnya. Dalam pertemuan itu, Dudi memaparkan strategi Kemenhub dalam menghadapi angkutan Lebaran mendatang. Strategi tersebut yakni implementasi buffer zone untuk mengurai kemacetan di akses menuju pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni dan optimalisasi terminal
yang masih kurang dimanfaatkan untuk digunakan maskapai bertarif rendah dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan. Tentu itu juga menjadi satu pertimbangan sehingga nanti ada ngaruhnya dengan pencairan tunjangan hari raya. Kemudian pelaksanaan layanan direct train dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis. Optimalisasi aset infrastruktur selagi berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan serta penyelenggaraan program mudik gratis serta perlunya digitalisasi tiket pada semua moda transportasi. Nah, tentu itu semuanya adalah pertimbangan-pertimbangan yang dikaji oleh pemerintah sehingga nantinya ini adalah satu hal yang menjadi momen bahagia kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan pemberian tunjangan hari raya pada tahun 2025 tahun ini yang jatuhnya pada bulan Maret. Menteri Perhubungan berharap dengan strategi tersebut angkutan lebaran 2025 dapat sebaik atau lebih baik dari angkutan Nataru 2024-2025 yang berjalan lancar. Alhamdulillah, berkat kolaborasi pada masa angkutan Nataru kemarin, survei dari UGM menunjukkan 86% masyarakat puas. Nilai ini menjadi catatan berharga karena nanti jumlah penduduk yang melakukan perjalanan saat lebaran diperkirakan jauh lebih banyak, ujar Dudi. Mengutip hasil survei nasional tingkat kepuasan pengguna transportasi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik atau Pustral, Universitas Gadjah Mada, secara umum jumlah responden yang menjawab puas dan sangat puas mencapai 86%. Adapun indeks kepuasan pengguna transportasi mencapai nilai 4,39%, 4,39 sama halnya dengan 88,28% dari skor maksimum atau berada di kategori sangat puas. Tentu itu adalah satu hasil yang telah dicapai oleh pemerintah terkait dengan mekanisme kebijakan dalam hal pencairan dana atau THR pada tahun 2025 tahun ini. Sebelumnya, Menteri Perhubungan bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar membahas wacana work from anywhere menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Usulan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik. Kami mengusulkan WFA dimulai sejak 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025 yang harapannya ini dapat mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada 3 hari libur menjelang Idul Fitri, kata Dudi Puwagandhi dalam keterangan resminya pada Rabu 22 Januari 2025 baru-baru ini. Ia menyatakan WFA akan memanfaatkan pola kerja fleksibel yang sudah diterapkan oleh beberapa instansi. Dudi mencontohkan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang sudah menerapkan WFA hingga 60%. Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, ini memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa, ujarnya. Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Perhubungan akan melakukan survei untuk memilah industri mana saja yang memungkinkan menerapkan WFA. Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait agar kebijakan ini berjalan optimal dan mendukung kelancaran mudik. Itulah informasi terbaru, mengingat satu dan lain pertimbangan sebagaimana telah dipaparkan, maka pemerintah memutuskan THR untuk tahun 2025 yang tepatnya akan cair pada bulan Maret ini dipercepat. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.